Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan program Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih pada Senin 21 Juli 2025. Peresmian secara simbolis digelar di Klaten, Jawa Tengah dengan meluncurkan sekitar 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih yang tersebar di seluruh Indonesia secara serentak. Berdasarkan data pemerintah, hingga saat ini telah terbentuk sebanyak 81.140 unit Kopdes dan Kopkel Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 80.081 koperasi telah memiliki status badan hukum. Pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Sementara itu, Koperasi Merah Putih akan memberikan berbagai layanan, antara lain penjualan LPG 3 kg, simpan pinjam, sarana logistik desa, agen pupuk, pembayaran listrik, hingga gerai sembako. Di sisi yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembentukan Koperasi Merah Putih diharapkan bisa mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan di tanah air, memangkas rantai pasok distribusi, serta menghapus peran tengkulak dan rentenir. Koperasi Merah Putih menurutnya merupakan lembaga ekonomi rakyat yang akan menjadi bagian penguatan ekosistem pertanian berkelanjutan dan merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk memberdayakan petani di tanah air, termasuk dari efek tekanan situasi global yang penuh ketidakpastian. Presiden Prabowo Subianto marah besar soal kasus penipuan beras, yaitu menjual beras medium dengan kemasan dan harga kualitas premium. Menurut Prabowo, kerugian dari praktik ini bisa mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Ia menilai kerugian besar ini sangat kontras dengan upaya keras pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dalam menghimpun penerimaan negara melalui pajak dan bea cukai. Ironisnya, kerugian tersebut justru dinikmati oleh segelintir kelompok usaha yang jumlahnya hanya 4 hingga 5 pihak. Ia menyebut tindakan semacam itu sebagai bentuk pelanggaran yang harus ditindak secara hukum. Prabowo meminta agar Jaksa Agung dan Kapolri mengejar para perusahaan beras nakal yang melakukan praktik haram tersebut. Bahkan Prabowo menyebut para pengusaha nakal itu sebagai vampir ekonomi karena memanfaatkan rakyat kecil demi keuntungan besar. Selain itu, ia menyinggung ketersediaan cadangan pangan nasional yang menurutnya saat ini berada dalam posisi terbaik sepanjang sejarah. Prabowo menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 4,2 juta ton, sementara produksi jagung naik 30% dan beras naik 48%. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan aset yang dikelola oleh Danantara kini berjumlah fantastis. Prabowo menyampaikan aset Danantara lebih dari 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 16.311 triliun rupiah. Menurut Prabowo, Danantara dapat menjadi pilar ekonomi masa depan bangsa. Pada kesempatan yang sama, Prabowo menilai kondisi Indonesia saat ini berada di jalur yang benar. Ia menepis pernyataan pesimistis yang menyebut ekonomi nasional dalam situasi yang gagal. Sebelumnya pada saat diresmikan pada 24 Februari lalu, Prabowo menyebut Danantara akan mengelola aset sebesar 900 miliar dolar atau sekitar 14.678 triliun rupiah. Kemudian Prabowo juga pernah menyampaikan nilai aset yang dikelola Danantara bertambah hingga mencapai 1.040 miliar dolar AS atau sekitar 17.076 triliun rupiah. Nilai ini didapatkan dari hasil aset under management Danantara yakni 982 miliar dolar atau setara 16.118 triliun rupiah. Selain itu, aset di kawasan Gelora Bung Karno dan aset di kawasan Kemayoran juga nanti bakal dikelola Danantara. Selama lebih dari 2 dekade terakhir, kontribusi pajak penghasilan dan keuntungan terhadap total penerimaan pajak Indonesia cenderung stagnan. Berdasarkan laporan OECD bertajuk Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2025, angka kontribusi pada tahun 2022 dan 2023 tercatat 42,2%. Secara rinci, kontribusi PPH Indonesia pada tahun 2018 tercatat 42,2%, kemudian melanjutkan penurunan menjadi 42,1% pada 2019 dan 38,2% pada 2020, kemudian sedikit naik menjadi 38,3% pada tahun 2021. Tren tersebut menunjukkan bahwa pajak penghasilan masih menjadi tulang punggung penerimaan negara, namun belum menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring perubahan struktur ekonomi Indonesia.
Bahkan kontribusi PPH Indonesia mengalami sedikit penurunan sejak puncaknya di awal tahun 2000-an. Sebagai perbandingan, negara-negara seperti Malaysia mengalami peningkatan dari 54,6% pada tahun 2000 menjadi 67,6% pada tahun 2023. Ekspor magnet tanah jarang atau rare earth magnets China ke Amerika Serikat melonjak tajam pada Juni 2025, meningkat lebih dari 7 kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Lonjakan ini terjadi setelah kesepakatan dagang penting antara Beijing dan Washington yang berhasil melonggarkan hambatan ekspor mineral kritis tersebut. Berdasarkan data Administrasi Umum Bea Cukai China, pengiriman magnet tanah jarang dari China ke AS mencapai 353 metrik ton pada Juni atau naik 660% dibandingkan Mei. Sebagai produsen terbesar di dunia, China memasok lebih dari 90% kebutuhan global untuk magnet tanah jarang yang digunakan dalam mobil listrik, turbin angin, dan perangkat elektronik canggih. Lonjakan ini menandai pemulihan tajam setelah 2 bulan sebelumnya pengiriman merosot akibat pengetatan ekspor oleh otoritas China sebagai respons atas tarif dagang dari Amerika Serikat. China pada awal April menambahkan beberapa jenis logam tanah jarang ke dalam daftar pembatasan ekspor sebagai langkah balasan atas kebijakan tarif Washington. Akibatnya, ekspor magnet tanah jarang mengalami keterlambatan signifikan selama April dan Mei karena proses perizinan ekspor yang memakan waktu lama. Penurunan pasokan global tersebut sempat mengganggu rantai pasok industri kendaraan listrik dan energi terbarukan, bahkan menyebabkan beberapa produsen otomotif di luar China menghentikan sebagian produksi akibat kelangkaan bahan baku.